Eh, kita lanjutkan tugas kita minggu yang lalu. Eh, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan ada 6 mahasiswa. Mudah-mudahan catatan saya betul. Yang pertama, Mas Khairul Anwar tentang LCE PLTU, Mbak Arinda tentang tes Kaligarang, Mas Robi tentang reklamasi tambang agrowisata, Mbak Cindy tentang remediasi tanah tercemar TPA Jatibarang, Mas Dimas Reza Pahlevi tentang jejak karbon PLTD, lalu Mbak Esti Lestari tentang pemanfaatan blimbing dan sayur bayam sebagai koenzim. Apakah benar, teman-teman? Izin Benar, ya? Prof. Akmal. Pak Akmal sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Oh, bentar. Kok catatan saya? Mas Akmal tentang apa ya? Ntar. Mas. Saya lihatnya Mas Akmal. Saya tentang ini Pak, proyeksi tentang carbon project untuk antara benefit sharing, tapi dari Oh iya ya. Tapi dari saran Bapak untuk difokuskan ke ecological impact-nya Pak. Oh betul. Oh malah 8 ya. Mas Akmal itu tentang benefit sharing implementation project inisiatif ya. Gitu. Ya Mas Akmal. Ya Pak. Terus yang ke-8 itu Mbak Masita Sakina tentang Green City di Pitung. Ya, sudah saya catat. Cuman tadi di slide sebelumnya. Jadi sekarang giliran sekarang adalah Mbak Arinda sudah, Mbak Aulia ya. Mbak Aulia Nafis? Adakah Mbak Aulia? Prof. Mbak Aulia nggih? Sampun siap? Mohon maaf Prof, ini kan saya baru sampai di tempat. Kalau setelah ini saja bagaimana? Oh kan iya nggih. Kak, Nggih. ya, mohon maaf ya Baru Prof. OTW ya, sama dengan saya juga baru OTW. Tiba dari OTW nggih Mbak Aulia. Mbak Aulia, Mbak Rin Bobi, Cindy sudah, Esti sudah, Akmal Karwal, Nur Taufik. Mas Nur Taufik udah siap? Pak Ketua? Izin, Profesor. Monggo, Mas Nur. Siap. Nggih.
Mohon izin, Prof. Monggo. Monggo Mas Nur. Untuk judul yang coba kami angkat adalah pengolahan limbah dari industri tahu bakso di salah satu dusun X Kota Semarang. Nggih. Untuk latar belakang, karena di Semarang ini sudah banyak sekali yang mengkonsumsi, salah satunya tahu bakso merupakan produk makanan yang populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Semarang, khususnya umumnya juga para wisatawan yang datang ke Semarang. Nah, untuk yang kedua ini tahu bakso sudah menjadi salah satu menu oleh-oleh khas Semarang. Untuk proses pembuatan tahu bakso menghasilkan limbah yang perlu dikelola dengan baik. Ini merupakan latar belakang dari yang kita coba angkat. Untuk kemudian dari rumusan masalah kita bagi menjadi dua, jenis limbah dari industri, yang kedua dampak limbahnya. Untuk yang jenis limbah ada dua juga. Yang pertama limbah cair, air yang digunakan dalam proses pembuatan tahu bakso. Yang kedua limbah padat, ampas kedelai dari proses pembuatan tahu, kulit bakso, dan sisa-sisa bahan baku. Untuk yang dampak limbah tahu bakso, pencemaran air, limbah cair tidak diolah dengan baik dapat mencemari sumber air atau sungai sekitarnya. Pencemaran udara, proses pengeringan tahu bakso yang tidak terkendali dapat menyebabkan emisi gas. Pencemaran tanah, limbah dapat padat yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah. Untuk tujuan kita bagi menjadi dua juga, Prof. Untuk solusi pengolahan limbah cair menggunakan sistem pengolahan air limbah untuk membersihkan air sebelum dibuang kembali ke lingkungan atau sungai. Pengolahan limbah padat menggunakan ampas kedelai sebagai pupuk organik atau bahan baku untuk produksi lainnya. Teknologi pengolahan limbah anaerobic digestion, proses pengolahan limbah organik yang menghasilkan biogas. Yang kedua, composting, proses pembuatan kompos dari limbah padat. Untuk recycling menggunakan limbah sebagai bahan baku untuk produk baru. Sebagaimana sasarannya, pengolahan limbah dari industri tahu bakso sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. Teknologi pengolahan limbah dapat memberikan manfaat ekonomis dan lingkungan. Kenapa kita angkat tahu bakso ini? Karena di tahun 90-an di sekitar rumah industri tahu bakso itu ada istilahnya belik atau sumber air yang di waktu musim kemarau itu masih muncul atau ada sumbernya airnya. Nah, sedangkan sekarang dengan perkembangan waktu di salah satu dekat belik itu atau sumber air itu dibangun industri tahu bakso seperti itu, Prof. Untuk dari saya, mungkin dari Profesor ada masukan atau tambahan dan rekan-rekan juga yang ada di kelas ini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun Mas Taufik. Wah. Tahu baksonya ngawe-awe itu. Siap. Coba bayangin teman-teman. Kalau itu anget-anget gitu dengan cabai yang segar begitu, waduh. Mertua lewat nggak kelihatan ya. Siap. Karena mertuanya udah meninggal. Kalau kelihatan malah menakutkan itu. Maksudnya mertua saya. Siap. Oke.
Eh, apakah yang dekat beli itu bakso tahu Bu Puji, Mas Nur? Bukan ya, Mas Taufik? Yang di Daerah Semarang bawah di perbatasan Kecamatan Tembalang. Oh, bukan Bu Puji ya? Bukan. Karena yang terkenal Bu Puji kan, Siap. di Ungaran sama di Pamularse. Pamularse. Monggo teman-teman, ini kan dekat dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan teman-teman merasa dekat, lalu ada masukan, saran begitu. Tahu bakso teman-teman. Mohon bantuan yang suara intrusi masuk bisa dicegah teman-teman. Ya, sambil menunggu kalau ada, mudah-mudahan ada masukan dari teman-teman. Sepintas ada dua hal yang perlu diperhatikan Mas Taufik. Yang pertama adalah sebagaimana saya sudah sampaikan kepada teman-teman, di latar belakang masalah itu Mas Taufik perlu menunjukkan urgensinya, urgensi kemendesakan dari masalah itu. Apakah tadi yang ditayangkan tadi dari limbah cair, limbah padat, limbah gas, udara itu seberapa begitu? Lalu implikasinya bagaimana gitu? Itu yang pertama. Jadi tunjukkan kalau pengelolaan limbah tahu bakso itu memang harus dilakukan gitu ya, dengan menunjukkan urgensinya, eviden tentang masalah yang ditimbulkan oleh limbah dari tahu bakso itu. Yang kedua tentu ada empirical evidence, ada theoretical evidence. Penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan tentang tahu bakso itu, kalau dari sisi popularitasnya ya, jadi pasti akan menarik banyak orang gitu ya. Tahu bakso itu pasti akan menarik, apalagi gambarnya tadi dengan sapi yang seger tadi ya, sambil minum kopi, black kopi gitu kan enak sekali itu. Nah, kemudian teori ya, teori yang digunakan apa? Tentu teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan UMKM ya. Jadi kalau pengelolaan limbah dari UMKM itu kan perlakuannya berbeda dengan pengelolaan limbah dari industri besar. Kalau industri besar kan mereka memang harus wajib gitu dilakukan. Kalau dari UMKM itu ada unsur pendampingan, ada unsur pembinaan. Nah, tetapi dari segi teori mesti harus bisa dijelaskan begitu mengapa kalau industri besar kan ada tarik-menarik antara kepentingan ekologi dengan ekonomi. Jadi teori tentang triple bottom line ya, bagaimana mensinergikan antara profit, people, dan planet gitu ya. Kalau industri besar kan ada konflik antara ekonomi dan lingkungan, dikotomi begitu. Dikotomi itu dua hal yang bertentangan. Kalau kita mengelola lingkungan itu akan menyebabkan HPP naik, harga pokok produksi naik.
Jadi kan ada cost yang harus dikeluarkan, ada teknologi yang harus digunakan, kemudian juga SDM dipersiapkan yang khusus menangani itu. Nah, itu mesti harus ada eh, dasar teori, sehingga nanti kan ada konsep atau teori baru tentang bagaimana UMKM itu, industri kecil menengah itu menselaraskan antara profit, people, dan planet. Jadi teorinya John Elkington itu bisa diadopsi gitu. Itu catatan dari saya sekilas, Mas Taufik. Siap, Prof. Teman-teman, monggo. Mohon maaf, saya ada ini yang ditanyakan. Mas Akmal, silakan Mas Akmal. Mohon maaf, Mas Taufik, izinkan saya bertanya. Saya ingin bertanya, sekiranya Mas Taufik akan mempelajari. Suaranya kurang keras, Mas. Oke, maaf. Izin. Halo, bagaimana sekarang? Ya, Jadi saya ingin bertanyakan nih, berdasarkan dari pengelolaan limbah, itu tujuannya adalah solusi sama teknologi. Sekiranya apakah output dari penelitian ini apakah akan pengenalan teknologinya ke masyarakat atau hanya memberikan, bukan hanya, maksudnya saya adalah pemberian solusi kepada stakeholder. Itu saja sih, Mas Taufik. Sekiranya bagaimana menurut pandangan Mas saya? iya, Mas Akmal, terima kasih. Kalau yang sepintas, yang kita belum masuk secara langsung ke industrinya, cuman dari ngobrol-ngobrol, sebatas ngobrol dan diskusi sepintas itu, limbah padatannya itu kan nanti bisa diarahkan ke kayak makan ternak, atau kan di sekitar bantaran sungai itu ada yang kayak kandang-kandang ayam dari masyarakat sekitar itu loh, Mas. Salah satunya itu. Nah, selain itu kondisi belik yang ada itu yang nantinya akan terlewati dengan itu posisinya sebelum belik. Dari nanti kalau aliran sungainya itu ke muara sungai besarnya itu akan melewati belik. Nah, kondisi beliknya itu juga secara detail belum kita teliti secara keseluruhan, cuman masih nanti arahnya ke sana kan gitu. Itu aja sih, Mas. Kalau secara teknologi yang antara proses pengolahan limbah organiknya, terus pembuatan kompos, serta bahan baku yang bisa dimanfaatkan lagi apa dari industri tahu bakso tersebut. Kita akan cari referensi tambahan lagi seperti itu, Mas Akmal. Baik, terima kasih. Oke. Makasih Mas Taufik. Siap, Kita Profesor, untuk izin saya stop sharing. monggo. Baik, berikutnya mari kita simak proposal dari Mbak Aulia. Mbak Aulia sudah siap? Sudah, Prof. Tapi mohon maaf, jika ada suara lain yang sedikit mengganggu. Saya izin share screen ya, Prof. Monggo.
Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya, berikut merupakan proposal yang sudah saya rancang, yakni mengenai dampak penggunaan biochar sebagai bahan bakar industri dalam upaya reduksi emisi karbon terhadap sustainability perusahaan. Latar belakang dari penelitian ini adalah penggunaan bahan bakar gas alam atau juga fosil dan juga batu bara dalam industri skala besar ini merupakan ancaman terhadap energi global, yakni menyumbang banyak karbon dioksida dan juga penyebab terbesar perubahan iklim global. Bahan bakar fosil ini juga penyebab utama polusi udara lokal yang diperkirakan nanti akan menyebabkan kematian dini setiap tahunnya. Kemudian biochar ini merupakan salah satu biomas arang yang memiliki potensi untuk menjadi netral karbon karena emisi yang dihasilkan dari pembakaran biochar ini bisa diserap kembali oleh tanaman yang baru ditanam sehingga dapat menyeimbangkan siklus karbon itu sendiri. Nah, biochar atau arang ini biasanya menghasilkan lebih sedikit polutan berbahaya seperti sulfur dioxide dan juga nitrogen oksida yang dibandingkan dengan batu bara yang dapat mengurangi dampak polusi udara di sekitar fasilitas industri. Kemudian selain itu, pembakaran arang sebagai bahan bakar juga menghasilkan lebih sedikit emisi polutan yang jika dibakar dalam kondisi tidak sempurna menghasilkan emisi karbon monoksida dan juga hidrokarbon yang lebih tinggi. Identifikasi masalah dari judul yang telah saya buat adalah yang pertama ada bahan bakar fosil ini berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia, terutama melalui emisi karbon dioksida dan juga polutan lainnya. Yang kedua, ketersediaan biochar di Indonesia ini cukup berlimpah untuk dijadikan bahan bakar alternatif. Yang ketiga, emisi yang dihasilkan oleh biochar ini dianggap zero emission dikarenakan program pemanfaatan limbah. Kemudian rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana sih efektivitas penggunaan biochar ini sebagai bahan bakar alternatif yang berkelanjutan di dalam industri. Kemudian ada bagaimana cost efisiensi setelah digunakannya biochar sebagai bahan bakar. Yang ketiga yakni bagaimana kemampuan biochar dalam mengurangi emisi karbon dioksida serta polutan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penggunaan biochar sebagai bahan bakar alternatif yang berkelanjutan dalam industri skala besar dibandingkan dengan bahan bakar fosil atau bahan bakar lainnya. Kemudian membandingkan cost efisiensi penggunaan biochar dengan bahan bakar yang biasa dipakai. Yang ketiga ada mengidentifikasi pengurangan emisi karbon dioksida dan polutan lain setelah penggunaan biochar. Sudah selesai, Mbak Aulia? Sudah. Ya, baik. Apakah Terima tadi kasih, Mbak Aulia. benar, Prof? Sudah, bisa dengar. Ya. Baik. Penggunaan biochar. Arang ya, pembakaran arang. Iya, Tapi betul. gedung ini bukan hasil pembakaran arang ya, Mbak Aulia, gedungnya ini. Bukan ya? ini hanya Iya, bagian iya. dari presentasi saja, Prof. Oke. Baik, monggo teman-teman. Jadi ini bahan bakar alternatif. Itu termasuk energi baru terbarukan apa enggak, Mbak? Untuk saat ini masih dianggap sebagai energi baru terbarukan karena sebagai
inovasi dalam pengolahan limbah, Prof. Maksudnya mengurangi emisi dari penggunaan energi fosil ya. Ya, Nah, selama ini biochar itu untuk apa? Untuk energi apa? Untuk pembangkitan apa? Digunakan untuk apa? belum ada, Prof. Ini saya nanti Oh, belum ada. akan melakukan penelitian di salah satu industri kimia. Baru akan dimulai itu, baru akan diuji Di coba. mana industri kimia di mana? Di daerah Jakarta, Prof. Oh, industri kimia itu seperti petrokimia itu industri kimia ya? Ya, ini industri kimia yang memproduksi amonia. Oh, Jadi oke. dalam pembangkitannya itu dalam penggerakan mesin-mesinnya itu dia masih menggunakan gas fosil. Oke. Oh, jadi nanti menjadi pengganti ya? Ya, menjadi Ya, pengganti. seperti misalnya fosil, ada alternatif surya, biomasa gitu ya, angin, air begitu maksudnya. Ya, Tapi yang Mbak Aulia ini adalah biochar gitu ya? Ya, biochar ini juga termasuk dalam biomas sebenarnya, Prof. Oh, biomas, oke. Yeah. Ketersediaannya cukup banyak bahan bakunya untuk biochar ini. Iya, untuk arang sendiri di Indonesia itu melimpah sampai melakukan ekspor ke luar negeri juga itu, Prof. Itu arang dari apa ya bahannya? Ada yang dari kayu, ada yang dari sabut kelapa. Namun dari penelitian ini nanti masih akan diteliti bagusnya pakai yang kayu atau yang pakai sabut kelapa. Oh, kalau kayu itu apakah lalu kemudian berimplikasi pada penebangan kayu? Atau kayu yang bagaimana? Kalau sabut kelapa kan pasti yang sudah tidak digunakan ya, kalau sabut kelapa. Tapi kalau kayu, nanti bersaing nggak dengan upaya untuk konservasi? Untuk proses pengolahan arangnya sendiri saya belum tahu bagaimana arang itu terbuat. Tapi nanti coba saya teliti lagi, Prof. Saya cari tahu apakah akan berpengaruh terhadap penebangan massal. Karena kok sampai saat ini arang ini masih banyak sampai bisa diekspor ke luar negeri, itu kan berarti yang diekspor itu jangan dari bahan baku sabut atau dari kayu? Sepertinya dari kayu itu, Prof. Oh, oke. Kan digunakan Nanti sebagai kan minyak masih juga. di tahap prototipe ya? Ya, betul. Oke. Ya, makasih Mbak Aulia. Kita move on sekarang. Mohon di stop presenting. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Mbak Nur sekarang, Mbak Nur Hidayah. Baik, Prof. Oh enggak. Iya, Prof. Izin share. Ya. Apakah sudah terlihat, Prof. dan kawan-kawan? Belum Mbak Nur. Dalam proses. Ya, sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan saya Nur Hidayah untuk memaparkan tugas saya, kerangka proposal penelitian yang berjudul Analisis Dampak Perubahan Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB terhadap lingkungan dan kehidupan sosial area sekitar KITB Kabupaten Batang. Untuk latar belakang dari penelitian ini, perubahan lahan dari pertanian atau lahan terbuka menjadi kawasan industri terpadu adalah fenomena umum dalam urbanisasi dan industrialisasi. Transformasi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, perubahan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif pada kualitas tanah, air, dan udara, serta mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri di berbagai daerah seringkali menyebabkan penurunan luas lahan hijau yang berdampak pada hilangnya habitat alami dan penurunan biodiversitas. Di Indonesia sendiri, lebih dari 200.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi setiap tahunnya, banyak di antaranya menjadi kawasan industri. Nah, implementasi kebijakan tanpa dasar penelitian yang kuat seringkali mengarah pada pembangunan yang tidak berkelanjutan. Contohnya kasus di beberapa kawasan industri di Asia Tenggara menunjukkan bahwa tanpa analisis dampak yang mendalam, pembangunan industri dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki, dan penurunan produktivitas ekonomi jangka panjang. Di area KITB sendiri telah mengalami perubahan dari yang sebelumnya itu lahan pertanian dan perkebunan menjadi kawasan industri terpadu Batang. Tentunya dampaknya bisa dirasakan masyarakat yang awalnya udaranya itu sejuk, terus tidak kekurangan air, kemudian seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengeluhkan dengan udaranya yang mulai panas dan sebelum musim kemarau pun air di sumur sudah mulai surut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak perubahan ini untuk perencanaan dan kebijakan berkelanjutan. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana perubahan penggunaan lahan dari area pertanian atau perkebunan menjadi kawasan industri terpadu memengaruhi kualitas tanah di sekitar kawasan tersebut. Yang kedua, apa dampak dari perubahan lahan terhadap kualitas air di sekitar kawasan industri terpadu. Yang ketiga, bagaimana perubahan lahan ini mempengaruhi kualitas udara di kawasan sekitar. Yang keempat, apa pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan kualitas tanah sebagai akibat dari konversi lahan menjadi kawasan industri terpadu. Yang kedua, menilai dampak perubahan lahan terhadap kualitas air di daerah sekitar kawasan industri. Yang ketiga, untuk mengukur perubahan kualitas udara yang terjadi akibat pembangunan kawasan industri terpadu. Dan yang keempat, mengevaluasi dampak perubahan lahan terhadap kesehatan masyarakat dan sosial di sekitar kawasan industri. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bisa memberikan informasi yang jelas dan berbasis data tentang dampak lingkungan dari konversi lahan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan pengelolaan kawasan industri. Yang kedua, membantu pembuat kebijakan dan perencana kota dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai penggunaan lahan dan dampak sosial. Yang ketiga, memberikan kawasan yang berguna bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait tentang potensi proyek industri, serta meningkatkan kesadaran akan perlu langkah mitigasi. Nah, ini sedikit dari pengertian konversi lahan dan dampaknya. Konversi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari suatu fungsi ke fungsi lainnya. Seringkali dari oleh Turner et al. Tahun 1996, kemudian penelitian oleh Lambin et al. Mengakibatkan dampak negatif terhadap perubahan dalam siklus air dan peningkatan polusi.
Dan jawaban atas masalah penelitiannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan lahan menjadi kawasan industri terpadu dapat memiliki dampak luas dan signifikan pada kualitas air, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam dampak-dampak ini dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif dari konversi lahan. Terima kasih. Sekian Prof. Darto dan kawan-kawan, dengan senang hati saya menerima masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur. Baik, Prof. Mbak Nur itu rumahnya di mana? Di Batang? Ya, saya di Batang, Prof. Oh, bekerja di mana? Bekerja di Batang dan Semarang. Weh. Mobile. Di mana kerjanya? Saya di developer perumahan, Prof. Oh, nggih. Oh iya, nggih. Bagus ini, seorang developer meneliti tentang dampak alih fungsi lahan. Monggo teman-teman. KITB itu andalannya salah satu kawasan industri yang diharapkan bisa menjadi rumah menampung relokasi industri terutama yang dari Cina gitu ya. Satu dari 27 kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah Jokowi. Monggo teman-teman. Pertanyaan, komentar? Oke. Ya, monggo. Mas Akmal. Mohon maaf, mungkin saya hanya memberikan saran saja ya, karena mungkin Mbak dari Batang, mungkin bisa juga mungkin ketika dalam analisis analisis kayak dampaknya itu mungkin juga diberikan kayak sebelum dan sesudahnya, mungkin apakah ada referensi? Sekiranya apakah Mbak pasti kan Mbak dalam ininya mereferensikan kayak pasti sebelum Mbak Nur untuk apa sih kayak referensi sebelum dibangunnya Batang itu kayak gimana? Kayak mungkin dasnya atau lahannya sesuai dari yang latar belakangnya itu. Mungkin ya segitu sih Mbak. Mungkin kayak pasti ada referensi atau bagaimana Mbak? Mungkin berbeda dari itunya Mbak. Oh iya, terima kasih saran dan masukannya Mas Akmal. Ya, nanti saya cantumkan ya Mas. Mungkin lebih ke luasan lahan hijaunya ya Mas, itu kan juga berpengaruh ke suhu udara dan air di daerah situ. Sebelumnya ada datanya. Jadi pasti ada cakupan seluruh lokasinya ya. Oke, Iya. baik, itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Akmal. Terima kasih Mas Akmal. Ya, teman-teman, Mbak Nur. Mohon maaf, apakah saya boleh bertanya kepada Mbak Nur? Boleh. Silakan. Ya, jadi ini kan. Oh, Mbak Aulia, silakan. Iya, saya Aulia, Prof. Saya ingin bertanya mengenai kawasan industri Batang ini ya. Pada tahun 2022 hingga 2003 kemarin saya itu melakukan perencanaan skripsi di kawasan tersebut. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah di mana Mbak Nur Hidayah ini akan mencari data mengenai KITB ini, karena waktu saya penelitian dulu itu DLH Batang sendiri tidak punya mengenai perencanaan 5-10 tahun kawasan industri ini. Nah, itu kan sebenarnya suatu kendala ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak Nur Hidayah ini bakal mencari datanya lewat mana kalau misal di DLH sendiri tidak punya data mengenai yang akan menunjang penelitian Mbak Nur Hidayah ini. Terima kasih.
Iya, terima kasih Mbak Aulia. Oh, kalau saya rencananya itu pengen taunya ini sih Mbak, menggali informasi dari manajemennya Grand Batang City yang kemungkinan mau mengadakan CSR juga. Nah, ini saya kemungkinan akan bertanya ke Grand Batang City di tim bagian CSR-nya untuk mendukung data-datanya, Mbak. Oh, baik-baik. Terima kasih, Mbak Nur. Iya. Baik. Ya, makasih Mbak Aulia, Mas Akmal. Jadi dampak lingkungan dan sosial dari alih fungsi lahan itu saya pikir, saya asumsikan menjadi bagian dari AMDAL KITB, analisis mengenai dampak lingkungan dari KITB. Jadi itu salah satu komponen yang harus diidentifikasi di existing environmental condition sebelumnya, lahan sebelum digunakan, lalu setelah digunakan berapa yang harus dibebaskan. Prediksi saya, pikiran saya, feeling saya pasti sudah menjadi bagian di sana. Kalau iya berarti Mbak Nur Hidayah itu nanti akan semacam memverifikasi gitu, memverifikasi atas. Jadi saya sarankan mencari AMDAL KITB, kemudian memverifikasi, kan sekarang itu sudah sampai pada tahap operasi kan, Iya, KITB Prof. sudah beroperasi, sudah menerima. Iya toh Mbak? Betul, Prof. Sudah Sudah tahap operasi. beroperasi, ya jadi dampaknya kemungkinan sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, alih fungsi lahan itu pada umumnya yang paling banyak dampak terjadi dari pengamatan selama ini adalah perubahan siklus air tadi. Jadi sawah itu kan semacam reservoir ya. Ketika kemudian menjadi infrastruktur, kemampuan untuk menyerap tanah itu kan menjadi kecil, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap akumulasi air harian, sehingga implikasinya adalah banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, alih fungsi lahan itu membawa serta ancaman terhadap keamanan pangan begitu. Jadi kalau itu lahan produktif, berapa selama ini yang mampu memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di Batang, ketika itu berubah, itu akan memberikan dampak bagi ancaman terhadap keamanan pangan. Saya kira itu isu besar dari alih fungsi lahan yang banyak terjadi di banyak tempat di negara kita. Begitu Mbak Nur Hidayah. Baik, Prof. Terima kasih masukannya. Mohon di stop presenting. Sekarang kita mengundang Mbak Padma Gitaning Saraswati. Hadir, Prof. Yeah. Izin share screen. Monggo. Sudah terlihat nggak, Prof? Sudah. Ya. Jadi terima kasih ya, Prof.
Selamat sore untuk Prof dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya Padma Gitani Saraswati. Pada kesempatan kali ini akan sedikit memaparkan terkait kerangka penelitian saya yang mengangkat judul terkait perencanaan strategi pengelolaan sampah dalam mencapai konsep Zero Waste City untuk studi kasus di Kota Semarang. Jadi untuk latar belakangnya sendiri bahwa memang untuk saat ini urbanisasi dan konsumerisme yang meningkat ini telah secara langsung juga meningkatkan jumlah limbah padat kota gitu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya emisi dari sistem pengelolaan limbah padat itu makin diawasi karena emisi karbon langsungnya yang menyumbang 3,2% dari emisi gas rumah kaca global. Nah, eksplorasi model pengelolaan limbah padat yang berkelanjutan itu menjadi salah satu pilihan untuk bisa memenuhi komitmen iklim dan secara aktif mengatasi masalah perubahan iklim. Konsep tanpa limbah itu telah menjadi salah satu konsensus internasional karena dia diangkat di PBB pada tahun 2015 sehingga beberapa negara-negara itu telah mulai aktif mengeksplorasi ekonomi sirkular dalam praktik konstruksi tanpa limbah. Nah, saat ini konsep zero waste itu telah digunakan oleh para akademisi dalam penelitian limbah padat dalam mencapai zero waste, zero contamination, dan zero emission. Untuk pemerintah Indonesia sendiri, sebenarnya mereka telah mengembangkan rencana mengenai strategi nasional dalam mencapai konsep tanpa limbah yang berbentuk rencana operasional Zero Waste, Zero Emission tahun 2050. Padahal sebenarnya permasalahan sampah itu menjadi sebuah permasalahan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan solusi tunggal. Maka dari itu, kita memerlukan penelitian yang sebenarnya itu bisa mengangkat implementasi spesifik dari target zero waste. Nah, penelitian seperti ini sebenarnya masih cukup minim dilakukan gitu sehingga kita masih memiliki pedoman yang kurang untuk bisa mengembangkan strategi implementasi zero waste yang spesifik untuk suatu wilayah. Maka dari itu, penelitian dalam skala wilayah untuk mempelajari masalah mengenai zero waste ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan referensi bagi wilayah-wilayah untuk bisa mengangkat strategi nol limbah. Kota Semarang menjadi salah satu kota yang secara aktif telah membentuk rencana pengelolaan sampah di tingkat regional yang berbentuk rencana induk pengelolaan sampah tahun 2023-2042. Sehingga penelitian saya ini sebenarnya memiliki rumusan masalah mengenai sebenarnya bagaimana aliran pengelolaan limbah padat di Kota Semarang saat ini. Kemudian juga bagaimana kerangka strategi pengelolaan limbah padat di Kota Semarang dalam mencapai konsep Zero Waste City. Dan bagaimana pengaruh strategi tersebut dalam reduksi limbah padat di Kota Semarang. Sehingga nanti tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis aliran pengelolaan limbah padat di Kota Semarang, menganalisis kerangka strategi pengelolaan sampah di Kota Semarang dalam mencapai konsep Zero Waste City, dan analisis pengaruh strateginya dalam upaya mereduksi limbah padat di Kota Semarang. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Selamat sore. Terima kasih, Prof. Makasih Mbak. Panggilannya siapa Mbak? Padma apa Mbak Gita? Saras, Prof. Saras. Lebih keren lah. Monggo teman-teman. Jadi kalau yang sebelumnya itu ada Mas siapa yang tentang di kelas satunya lagi tentang bank sampah. Kalau Mbak Saras ini lebih luas, yaitu tentang strategi pengelolaan limbah padat menuju zero waste di Kota Semarang. Jadi
Kalau feeling saya ini apa ya, penelitian evaluasi ya, mengevaluasi atas strategi yang sudah ada dengan melihat alur pengelolaan limbah padat tadi mulai dari hulu ke TPS dan TPA begitu, sekaligus mungkin juga melihat peran dari bank sampah. Lalu di Semarang itu kan ada Energy for Waste ya, waste to energy yang di Jatibarang itu, dan belum terrealisasi. Kalau yang di Bali sudah, yang di Denpasar. Jadi ya kira-kira penelitian evaluasi ya, ada strategi, kemudian melihat di lapangan bagaimana strategi itu berjalan, lalu kemudian muncul rekomendasi begitu ya tentang bagaimana mengupdate atau memperbaiki strategi yang sudah ada, kira-kira begitu. Mbak Saras ini kerja di mana ya? Saya fresh graduate, Prof. Oh, oke. Dari S1-nya apa ya? Perencanaan wilayah dan kota. Oh, PWK, oke. Yeah. Oke, sampah juga menjadi salah satu ranah dari PWK. Baik, kalau tidak ada tinggal ya, dilengkapi dengan empirical evidence, dengan theoretical evidence begitu, teori tentang pengelolaan sampah, kemudian tadi evaluasi atas strategi. Jadi tentu harus punya strategi yang tadi disampaikan sampai 2020 berapa? 26 ya. Itu seperti apa gitu. Yang jelas sampah di Kota Semarang itu krusial. Krusial. Itu salah satu faktor mengapa dalam beberapa tahun terakhir ini Kota Semarang nggak dapat dipura karena pengelolaan sampahnya, terutama yang di Jatibarang itu tidak begitu bagus. Oke, makasih Mbak Saras. Ya, terima kasih, Silakan Prof. di stop. Kita simak sekarang proposal dari Mas Rajib. Ya, hadir Prof. Monggo. Ya. Izin Prof, ini tadi materinya apa? Idenya hampir sama kayak Mbak Saras. Jadi Oke. ini strategi pengelolaan sampah Kota Semarang sesuai daya dukung wilayah. Ini latar belakangnya laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang yang mencapai 3% setiap tahun yang menyebabkan peningkatan jumlah sampah. Nah, berdasarkan rencana jangka panjang negara 2020-2024, Indonesia memiliki target sistem persampahan, yaitu untuk sarana pengelolaan persampahan dengan target jumlah sampah yang terkelola secara nasional sebanyak 339,4 juta ton, jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill sebanyak 3.885.755 KK, target jumlah rumah tangga yang terlayani TPS 3R sebanyak 409.000 rumah tangga dan target jumlah rumah tangga terlayani TPST 494 rumah tangga. Untuk itu perlu diketahui kondisi sistem pengelolaan sampah dan daya dukung wilayah, terutama di wilayah Kota Semarang untuk dapat menentukan strategi dan mengelola dan mengurangi timbunan sampah di Kota Semarang. Daya dukung wilayah Kota Semarang di sini terdiri atas daya dukung fisik dan daya dukung sosial. Rumusan masalahnya adalah satu, pengelolaan sampah Kota Semarang saat ini
Kemudian yang kedua, permasalahan yang muncul dengan sistem pengelolaan sampah Kota Semarang saat ini. Yang ketiga, kondisi daya dukung wilayah Kota Semarang saat ini. Dan 4, strategi pengelolaan sampah sesuai daya dukung wilayah Kota Semarang. Nah, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan 1, kondisi pengelolaan sampah Kota Semarang, kemudian evaluasi atas kondisi pengelolaan sampah Kota Semarang, 3, pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan keberlanjutan inovasi dan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pengelolaan sampah di Kota Semarang. Nah, ini output yang diharapkan nanti dalam penelitian ini bisa menghasilkan jumlah TPA yang diperlukan, kemudian tradisi masyarakat yang perlu dibangun, dan manajemen sampah perkotaan. Kemudian juga ada jumlah tenaga kerja persampahan, dan juga besaran retribusi sampah. Dan ketiga adalah peraturan perundangan dan juga pengaruh penegakan hukumnya. Tujuan dan manfaatnya, penelitian ini diharapkan mampu meninjau ulang kondisi persampahan Kota Semarang saat ini dan prediksi serta rencana kebijakan yang akan datang, di mana laju timbunan sampah suatu wilayah perkotaan sangat berhubungan erat dengan pertumbuhan penduduk. Rekomendasi pengelolaan sampah ini juga akan mengadaptasi hasil inovasi pengelolaan sampah Kota Semarang yang berdasar kondisi wilayah, di mana pada tahun lalu telah dilaksanakan lomba terkait pengelolaan sampah tingkat kelurahan yang akan nanti bisa diadop dalam penelitian ini. Ini metode penelitiannya. Tujuan 1, mengetahui kondisi pengelolaan sampah Kota Semarang. Metodenya ada observasi, wawancara, dan studi literatur. Yang kedua, mengevaluasi kondisi pengelolaan sampah Kota Semarang dengan analisis deskriptif dan komparasi. Dan yang ketiga, merumuskan strategi pengelolaan sampah sesuai dengan daya dukung wilayah Kota Semarang dengan SWOT. Prof. Mungkin begitu, Prof. Cukup dari saya. Mungkin mohon petunjuknya. Baik. Monggo teman-teman. Ya. Oke. Jadi kalau bicara daya dukung itu, Mas Rajib dan teman-teman semua, kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup itu sejauh ini yang sudah ada diatur dengan permen itu adalah lahan dan air. Jadi lahan itu seperti kalau kita di Semarang bagian utara itu kan ada land subsidence ya. Land subsidence itu indikasi dari terlampauinya daya dukung lingkungan. Jadi tanah yang ambles begitu. Lalu air itu ketika terjadi kekeringan itu indikasi dari terlampauinya daya dukung lingkungan. Antara ketersediaan air dengan demand gitu ya. Nah, kalau sampah seperti apa begitu? Kalau sampah seperti apa? Nah, di banyak TPA itu kan sudah ada pernyataan-pernyataan ya bahwa TPA di Jatibarang, Piungan itu secara teknis sudah terlampaui gitu. Nah, itu kan bisa dilihat dari sisi apa? Kalau itu mau mengukur TPA-nya berarti tingkat pencemaran. Kalau pencemaran licit itu berarti kan daya tampung itu, kemampuan lingkungan untuk menampung limbah yang dibuang atau ya limbah yang terbuang atau dibuang ya. Kemudian juga apa namanya, kebakaran dan sebagainya itu indikasi dari terlampaunya daya dukung. Jadi Mas Rajib tadi mungkin mesti perlu untuk mendapatkan referensi tentang daya dukung lingkungan kaitannya dengan sampah ya.
Nah, sampah itu apakah TPA? Kalau TPA itu sudah banyak referensi TPA kita itu sudah terlampaui secara teknis. Kan ada prediksi deh seperti TPA itu berapa tahun begitu. Dan sekarang kan sudah menumpuk ya. Iya, Prof. Nah, persoalannya kan tidak mudah untuk mendapatkan TPA baru. Karena lokasi baru itu biasanya calon tuan rumah yaitu masyarakat itu menolak gitu karena merasa bahwa TPA itu ketika masyarakat berada di sekitar TPA itu bermacam-macam dampak gitu, mulai dari bau, debu, ceceran sampah sampai dengan apa yang disebut dengan reduce of property value, pengurangan nilai properti, jadi harga rumah dan tanah itu turun ketika berada di lahan seperti TPA begitu. Itu yang disebut sebagai sindrom NIMBY ya, not in my backyard. Masyarakat itu menolak proyek-proyek yang dirasakan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan mereka. Jadi yang membedakan kan dari judul kan daya dukung ya. Jadi referensi tentang daya dukung itu penting. Iya, Prof. Atau berarti ini saya izin bertanya, Prof. Berarti ini saya harus lebih mengecilkan skupnya, skup di TPA-nya aja, Prof ya. Ya, kalau daya dukung TPA. Kalau daya dukung TPA ya. Kalau daya dukungnya ya. Jadi tetapi kan lalu kemudian kalau sampai kepada rekomendasi kan Mas Rajib itu mesti melihat pengelolaan ya. Bagaimana supaya daya dukung itu bisa dipertahankan, satu mengelola dari hulu kan. Jadi dari perilaku kita dari rumah tangga. Kemudian TPS 3R tadi yang disebut tadi. Ketika di hulu itu orang apa namanya? Tidak wasteful gitu, tidak membuang sampah yang banyak dengan bijak begitu. Lalu di TPS itu ada 3R, reduce, reuse, recycle. Kan yang masuk ke TPA itu jadi sedikit. Jadi itu yang menuju yang disebut sebagai zero waste kan begitu. Kalau itu sedikit berarti daya dukungnya bisa diperpanjang begitu. Jadi meskipun di TPA tetapi alurnya mulai dari hulu gitu, dari kita, dari Mas Rajib dan saya kan termasuk yang memberi kontribusi terhadap sampah itu. Gitu Mas. Oke, Baik, Prof. makasih Mas Rajib. Monggo di stop presenting. Sekarang kita simak dari Mas Reizan. Baik, Prof. Saya izin untuk share screen ya, Prof. Ya. Silakan Mas Reizan. Sudah terlihat nggih, Prof? Ya, sudah. Baik, Prof. Saya izin presentasi. Selamat sore, Prof. Garto dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait latar belakang usulan tesis saya yang direncanakan itu terkait life cycle assessment untuk menentukan dampak lingkungan pada proses stockpile batubara di PTX. Untuk PT-nya sendiri belum ditentukan karena memang masih terkait gambaran kasar atau masih dalam proses pencarian data. Mungkin saya lanjutkan terkait latar belakangnya. Di sini mengapa ingin melakukan proses LCA atau life cycle assessment di stockpile batubara, karena memang dalam prosesnya baik itu dalam proses penambangan maupun proses pengiriman dan penyimpanan batubara memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, baik itu di penambangan, pengangkutan hingga penyimpanan. Bentuknya dampak lingkungannya ada beberapa dampak yang bisa dikaji, seperti adanya emisi udara, lalu ada limbah
baik itu limbah berbahaya maupun limbah tidak berbahaya yang bisa dikaji. Dan difokuskan pada penelitian ini yang direncanakan itu ada di proses stockpile atau penimbunan batu bara yang seringkali diabaikan, meskipun memiliki potensi dampak lingkungan yang cukup besar. PTX atau PT yang akan ditentukan ini sebagai salah satu perusahaan stockpile batu bara memiliki proses penimbunan dalam skala besar dengan durasi penyimpanan yang bervariasi bergantung pada pengiriman maupun demand dari customer. Lalu untuk tujuannya sendiri itu ada perhitungan dampak lingkungan dari proses stockpile tidak terukur dengan baik sehingga dampak lingkungan seringkali yang terjadi menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak terdeteksi. Dengan adanya penggunaan LCA atau Life Cycle Assessment, PTX dapat memastikan bahwa operasinya tidak hanya sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku, tapi bisa disesuaikan juga dengan Sustainable Development Goals dan perlindungan sumber daya alam serta lingkungan yang lain. Sehingga nantinya setelah adanya dampak lingkungan yang terukur pada perusahaan dapat dibuat preventive maintenance ataupun corrective action yang dapat dilakukan perusahaan untuk menurunkan dampak lingkungan yang terjadi. Implementasi LCA juga dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, baik secara stakeholder maupun kepedulian terhadap isu lingkungan yang ada. Untuk framework-nya sendiri, di sini ada beberapa tergambar pada grafik, di mana Life Cycle Assessment Framework ada goal dan scope atau ruang lingkup dan juga tujuan dari definisi yang akan diuji. Dikaji dampak lingkungannya, lalu masuk ke analisis inventory dan juga nanti masuk ke dampak lingkungannya atau impact assessment. Di mana setelah adanya 3 proses ini, setelah pendefinisian tujuan dan ruang lingkup, lalu adanya inventory data dan juga kajian dampak, kita menginterpretasikan sekiranya nanti aplikasi secara langsung, baik itu product development atau improvement, strategic planning maupun pembuatan kebijakan dari perusahaan dapat menurunkan dampak lingkungan yang terjadi. Mungkin sekiranya untuk latar belakang tujuan dan kira-kira untuk metodologi yang akan saya gunakan seperti itu, Mas Darto dan rekan-rekan. Mungkin apabila ada saran atau masukan dipersilahkan, Prof. Terima kasih. Oke, Mas Rizan. Mas Rizan itu background-nya satu apa? Saya teknik lingkungan, Prof. Teknik lingkungan, Teknik sudah lingkungan, bekerja betul. atau fresh graduate? Sudah bekerja, Prof. Di mana? Saya konsultan lingkungan, Prof. Oh, enggak. Baik. Stockpile batu bara itu yang saya tahu yang besar itu PT Bukit Asam yang di Lampung ya? Di Pelabuhan Tarahan. Ya. Iya, betul. Jadi teman-teman, Mas Rizan dan teman-teman, LCA itu sebuah instrumen untuk mengelola dampak lingkungan dari hulu. Kalau itu manufaktur dari bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan sampai dengan limbah. Kalau stockpile, saya kira mulai saat batu bara itu dibawa apakah dengan truk atau dengan kapal begitu, lalu berlabuh di pelabuhan, diangkut, kemudian ditaruh di stockpile, lalu selama ditampung sebelum didistribusikan lagi, dikirimkan lagi, itu di analisis. Jadi energi yang kalau itu manufaktur, energi yang digunakan, konsumsi air, emisi, kemudian timbulan limbah. Nah, mungkin kalau kaitannya dengan batu bara itu lebih banyak emisi ya, emisi dan mungkin timbulan limbah ya. Lalu dampak lingkungan. Nah,
Lalu kemudian ketika kemudian bisa mengidentifikasi itu, lalu apa yang dilakukan begitu? Apa yang harus dilakukan? Bisa dengan pendekatan teknologi, bisa dengan pendekatan lain. Nah itu saya kira arahnya adalah mungkin mendayagunakan life cycle untuk pengelolaan stockpile batubara yang berwawasan lingkungan, mungkin kira-kira begitu. Kalau judul besarnya ya. Jadi life cycle LCA itu instrumen, merupakan evolusi dari kalau itu manufaktur cleaner production ya, produksi bersih. Lalu sekarang yang paling akhir ini LCA. Begitu Mas. Kalau yang kecil-kecil ya mungkin di mana ya stockpile batubara itu, di pelabuhan-pelabuhan itu ya. Di Semarang ada juga kan stockpile batubara? Kalau di Semarang saya kurang Iya, di tahu, pelabuhan Prof, ya, Mas. Prof. Oh, Di di pelabuhan. pelabuhannya, Prof, ya? Ya, memang tidak sebesar yang di Tarhan. Kan sempat menimbulkan masalah, kemudian mencuat di media massa yang di Kota Semarang itu. Oke, makasih Mas Rizan. Terima kasih Prof. Mohon Darto atas bisa input dan masukannya. ya Ya, bisa baik. Saya di-stop. izin stop share. Oke. Ya, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Ya, makasih Mas. Kita lanjutkan, masih ada 2. Mari kita simak proposal dari Mbak Rimala Zahra. Iya, hadir Prof. Monggo. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat ya, Prof dan teman-teman sekalian? Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof Darto dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan usulan tesis saya mengenai rancang bangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL portable untuk usaha laundry. Jadi untuk latar belakangnya, untuk usaha laundry ini merupakan usaha kecil yang semakin marak karena menawarkan kemudahan dan kepraktisan bagi para pekerja dan juga mahasiswa. Lalu untuk limbah laundry sendiri, terutama limbah cairnya, ini masih dibuang begitu saja di selokan terdekat ataupun di sungai terdekat seperti itu. Lalu polutan yang terkandung pada limbah laundry itu berupa BOD, COD, TSS, fosfat, dan juga surfaktan. Nah, yang paling menjadi highlight di sini merupakan surfaktan, dan surfaktan yang berjenis linear alkyl benzene sulfonat atau LAS yang sulit mengalami biodegradasi. Maka dari itu, lalu IPAL ini menjadi permasalahan dari segi biaya dan tempat karena usaha laundry merupakan usaha kecil menengah yang umumnya beroperasi di lingkungan padat penduduk dan tidak terdapat lahan kosong lagi untuk membangun IPAL. Ini ada beberapa penelitian mengenai parameter dari BOD sampai dengan surfaktan yang terkandung dalam limbah laundry, yang mana untuk masing-masing parameternya ini sudah melebihi dari baku mutu yang berlaku. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang mana limbah laundry ini harus menjadi harus diolah begitu, harus memiliki IPAL. Nah, ini ada beberapa contoh untuk IPAL portable dari penelitian sebelumnya. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, usaha laundry yang biasa beroperasi di wilayah padat penduduk sehingga tidak ada lahan lagi untuk membangun IPAL. Lalu limbah yang dihasilkan seringkali dibuang ke selokan terdekat dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
Yang ketiga, diperlukan IPAL yang mudah dan murah dalam pengoperasian, tetapi tetap efektif untuk mengolah limbah yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu agar tidak mencemari lingkungan. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana karakteristik air limbah laundry yang dihasilkan, lalu bagaimana sistem pengolahan yang tepat untuk mengolah air limbah agar sesuai dengan baku mutu, lalu yang terakhir adalah bagaimana rancangan instalasi pengolahan air limbah ataupun IPAL portable yang sesuai dengan karakteristik limbah yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, Prof. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Zahra ya. Panggilannya Ya, siapa? Prof. Rimala, Prof. Panggilannya Rimala. Iya. Oh, oke. Oke, Mbak Rimala. Ya, saya kira penelitian ini menarik. Terutama kalau di daerah Tembalang, mungkin sekarang ya banyak laundry kiloan yang paling mudah, paling murah, terutama limbahnya pasti akan banyak. Kalau rumah sakit itu kan salah satu isunya kan laundry ya. Nah, kecil-kecil itu kalau terakumulasi kan menjadi besar. Nah, ini yang perlu ditunjukkan dengan evidence begitu. Limbah laundry dari usaha-usaha laundry di pemukiman yang padat. Kalau di kota-kota juga begitu kan, itu ngirit mudah gitu. Nah, kalau dari uraian Mbak Rimala tadi kan sudah ada ya portable IPAL portable itu ya, Mbak? Apakah akan sudah ada. mengevaluasi efektivitasnya atau akan meredesain yang baru begitu, yang lebih efektif gitu? Ya, untuk portable IPAL itu ada beberapa penelitian, tetapi tidak terkhususkan untuk limbah laundry, Prof. Jadi mungkin kalau dari saya akan merancang yang baru khusus untuk IPAL laundry. Yang sudah ada itu IPAL portable untuk apa? Untuk pencucian mobil. Oh, oke. Yang laundry belum ada ya? Iya, khusus untuk laundry itu Atau masih jarang untuk iya, IPAL-nya. atau nanti di-explore ya? Iya, Prof. Siapa tahu sudah ada, lalu penelitian itu menjadi penyempurnaan dari yang sudah ada gitu. Ya, siap, Kalau Prof. belum ada berarti yang merancang sebuah prototipe yang baru. Kalau itu bisa efektif itu kan bisa membantu ya. Apalagi kalau kemudian ditawarkan kepada pengguna, kemudian digunakan untuk bisa mencegah limbah ke perairan umum, itu berarti sudah sampai kepada hilirisasi ya. Perlu coba di Tembalang itu, Mbak Rimala. Iya, Prof. Mahasiswa kita itu student body-nya aja sekitar 60.000 di Tembalang itu. Pasti semua membutuhkan itu dan paling gampang itu kan. Baik, yang terakhir mari kita simak dari Widya Kurniawan. Monggo. Baik, izin share screen, Prof. Mas Widya, monggo. Prof, apakah sudah izin Prof, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Prof. Darto dan rekan-rekan sekalian, saya memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul evaluasi zona pemanfaatan dan konservasi air tanah pada cekungan air tanah Semarang Demak. Latar belakang penelitian yang kami ambil yaitu pengambilan air tanah di Kota Semarang yang cenderung semakin intensif dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya pada akhirnya akan berdampak terhadap kuantitas, kualitas, dan daya dukung lingkungan setempat. Imbas dari semakin intensifnya pemanfaatan air tanah di cekungan ini berakibat pada terjadinya penurunan muka air tanah dan land subsidence. Mungkin ini yang tadi seperti Prof. Darto sampaikan terkait daya dukung. Yang kemudian latar belakang kedua yaitu sebagai upaya dalam rangka penanggulangan dan mengantisipasi terjadinya degradasi lingkungan lebih jauh, maka pengelolaan air tanah perlu dilakukan secara lebih bijaksana. Jalan dengan pertumbuhan dan peningkatan eksploitasi air tanah di wilayah cekungan air tanah Semarang Demak, maka perlu dilakukan evaluasi zona pemanfaatan dan konservasi air tanah. Evaluasi ini diperlukan pada daerah pemanfaatan maupun daerah recharge area, terutama dalam mengevaluasi dan mendelineasi zona aman, kritis, maupun rusak, sehingga pengendalian daya rusak air tanah dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi aquifer serta mempertimbangkan daerah imbuhan hingga akan tercipta pengolahan air tanah yang berkelanjutan. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana kondisi hidrogeologi daerah penelitian. Dalam hal ini skop dari penelitian kami yaitu cekungan air tanah Semarang Demak, yaitu yang berlokasi di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Yang kedua, bagaimana model konseptual aliran air tanah pada daerah penelitian. Ini menggambarkan konsep aliran air tanah dari hulu hingga hilir seperti apa. Ini seperti itu. Yang berikutnya, apakah ada dampak perubahan zonasi pemanfaatan dan konservasi daerah penelitian. Jadi sebelumnya sudah ada penelitian tahun 2003, kemudian peta tersebut dipakai hingga sampai tahun 2022, dan kemudian di tahun 2022-2023 ini dilakukan evaluasi kembali untuk mengupdate data-data karena banyaknya isu-isu yang berkembang terkait isu-isu negatif ini pada prinsipnya terkait pemanfaatan air tanah di Kota Semarang maupun di Kabupaten Demak, khususnya bagian Pantura. Adapun maksud tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendelineasi serta analisis kembali data hidrogeologi secara menyeluruh, termasuk di dalamnya tata guna lahan, sebaran litologi, pola pergerakan air tanah, jenis dan sebaran tanah penutup, sistem dan kelulusan aquifer, dan proses konservasi air tanah pada cekungan air tanah di Semarang Demak. Ya, berikutnya tujuannya yaitu mengevaluasi informasi tentang sebaran zona pemanfaatan yang meliputi zona aman, kritis, rusak, dan zona konservasi air tanah yang merupakan daerah imbuhan air tanah. Jadi pada prinsipnya penelitian ini untuk mengupdate, Prof. Jadi mengupdate peta yang sudah ada menggunakan data-data yang lebih terkini atau mutakhir. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon apabila ada saran, monggo masukan dari rekan-rekan maupun Prof. Darto. Baik, makasih Pak. Pak. Monggo teman-teman. Dari sisi masalah, saya kira yang dikemukakan Mas Widya termasuk dalam kategori masalah yang urgen, kritis, karena melihat dampak dari
penggunaan air tanah yang tidak terkendali menyebabkan land subsidence yang berkisar antara 2 sampai 12 cm. Makin ke timur, makin ke daerah Demak di Kalikawe itu makin dalam. Jadi saya kira ini dari sisi urgensi penelitian cukup masuk dalam kategori researchable ya, layak untuk diteliti gitu, melihat persoalannya. Nah, yang akan dilakukan kan memetakan gitu, memetakan zona-zona itu ke dalam beberapa kriteria tadi, zona aman, kritis, rusak dan sebagainya. Lalu kemudian sampai nanti kepada rekomendasi bagaimana mana yang perlu boleh didaya gunakan, mana yang harus dikonservasi, yang tidak boleh didaya gunakan. Karena persoalan menjadi kritis karena jadi wilayah pesisir Semarang itu kan wilayah yang sangat strategis, penggunaannya sangat beragam, saling tumpang tindih begitu. Lalu eksploitasi sumber daya alam dalam hal ini adalah air tanah sangat besar. Jadi saya sarankan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan air tanah, penelitian yang berkaitan dengan land subsidence itu perlu diidentifikasi. Juga tentang existing condition dari land subsidence di Kota Semarang. Itu perlu banyak Pak penelitian-penelitian tentang itu. Jadi termasuk artikel saya yang berkaitan dengan giant seawall itu saya mengutip penelitian-penelitian yang berkaitan dengan land subsidence. Termasuk bimbingan saya Mbak Rizkiana, nanti diklik Rizkiana itu akan banyak itu existing condition tentang land subsidence di Kota Semarang. Itu yang bisa saya sarankan, Mas Widya. Oke, Prof. Baik, Prof. Terima kasih atas Baik, teman-teman, saya kira semuanya sudah presentasi. 16 orang, 8 pada sore hari ini, dan 8 pada sore minggu yang lalu. Tugas teman-teman kemudian mengelaborasi proposal latar belakang penelitian dari topik penelitian yang teman-teman ajukan itu menjadi proposal. Nah, di PowerPoint saya itu ada sistematika penyusunan proposal. Itu ada di slide nomor judulnya adalah outline proposal. Itu ada di slide nomor 37. Jadi itu adalah kerangka generik, teman-teman bisa memodifikasi sendirilah. Dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk narasi dilanjutkan dalam bentuk semacam penyusunan proposal gitu. Begitu teman-teman, terima kasih sudah bergabung di kuliah yang keempat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, absennya dibantu oleh Mas Sastomo nanti. Siap, Profesor. John, saya live ya. Siap. Recording. Stop.